Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dua kurir yang hendak memasuk narkoba ke Kampung Bahari, Tanjung Priuk diringkus polisi. Ya, dari dalam bagasi mobil pelaku, petugas menyita 30 kg sabu. Polisi mencegah sebuah mobil yang melaju di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Selain meringkus dua orang pria, petugas juga menggeledah isi kendaraan dan menemukan dua tas di dalam bagasi. Di dalamnya, petugas mendapati 30 kg narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina. Dari hasil pemeriksaan sementara, 30 kg sabu ini diduga akan dipasok ke kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku hanya kurir dan menjalankan perintah dari seorang narapidana yang sedang mendekam dalam lapas Cipinang, Jakarta Timur. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Unit 2 Subdit 5 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat pencurian modus ganjal ATM di Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Ya, kelompok ini telah diketahui beroperasi di sejumlah daerah termasuk Medan, Riau, dan Tangerang Selatan. Aksi para pelaku ganjal ATM terekam CCTV saat tengah beraksi di galeri ATM SPBU di Kecamatan Medan, Selayang, Sumatera Utara. Korban yang hendak mengambil uang namun berulang kali gagal didekati salah satu pelaku yang berpura-pura membantu, kemudian menukar kartu ATM korban dengan kartu yang telah dimodifikasi sambil menghafal PIN yang dimasukkan korban. Beberapa jam kemudian, uang di rekening korban dikuras di mesin ATM lain. Korban yang kehilangan saldo sebesar 706 juta rupiah melaporkan kejadian ke polisi. Polisi pun dengan cepat meringkus 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Diketahui dalam aksinya, para pelaku memiliki peran masing-masing dan menyiapkan tusuk gigi yang telah dimodifikasi untuk mengganjal slot kartu ATM. Polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM berbagai bank yang telah dimodifikasi, alat pengganjal slot kartu ATM, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Akhirnya ketika Pak Liberty kembali ke rumah, maka pada saat itulah tersangka menghabiskan semua saldo yang ada di ATM milik Pak Liberty. Para pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan keberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Pemirsa, penangkapan salah satu pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan mendapat perlawanan. Ya, pelaku yang sudah dikepung polisi mencoba melarikan diri. Penangkapan salah satu pelaku pencurian sepeda motor bersenjata api oleh tim gabungan Jatanras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes mendapat perlawanan. Pelaku yang sudah dikepung pihak kepolisian mencoba melarikan diri dengan mendorong salah satu petugas. Selain berupaya melarikan diri, pelaku juga tidak mengakui perbuatannya. Setelah diperlihatkan rekaman CCTV, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Menurut keterangan polisi, pelaku merupakan salah satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menembak seorang mahasiswi. Peran pelaku sebagai joki saat melakukan aksi pencurian sepeda motor. Pelaku menembakkan senjata api rakitan tersebut sebanyak 1 kali, dan pada saat itu terdapat korban yang mengalami luka tembak. Akibat ulahnya, pelaku terancam pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, David, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal kena tegur petugas usai salah gunakan badan jalan sebagai lahan parkir pengunjung hingga timbulkan kemacetan. Seorang juru parkir liar tonjok petugas Dinas Perhubungan pada konser Dewa 19 dan Niji di Makassar, Sulawesi Selatan.
Seperti inilah cekcok berujung pemukulan ke wajah petugas Dinas Perhubungan Makassar yang sedang mengatur lalu lintas pada konser band Dewa 19 dan Niji di salah satu pelataran pusat perbelanjaan di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu petang. Juru parkir liar memanfaatkan situasi membludaknya pengunjung konser dengan tiba-tiba menjadi juru parkir dadakan. Memanfaatkan badan jalan di Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai lahan parkir. Pelaku dengan tega menonjok korban, usai kesal tega ditegur di hadapan petugas lainnya. Telah terjadi penganiayaan yang viral di media sosial, yaitu seorang juru parkir liar yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Dinas Perhubungan yang sedang melaksanakan tugas di wilayah Jalan Metro Tanjung Bunga, wilayah Kecamatan Mariso. Saat ini sudah diamankan pelakunya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan terancam pasal 351 KUHP pidana terkait penganiayaan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku utama pembunuh wartawan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Hasan Basri, ditangkap polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Keluarga korban meminta pelaku dihukum mati. Usai buron selama 4 hari, tim gabungan menangkap Hasan Basri, pelaku utama pembunuh wartawan media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kau sama siapa? Sama Dio. Dio itu siapa? Hasan. Sama Hasan. Bawa mobil ini? Pelaku ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung dibawa ke Polda Bangka Belitung. 2 orang telah ditangkap dalam kasus ini, namun polisi belum mengungkap motif dari aksi keji pelaku. Keluarga korban tidak menyangka pelaku merupakan penjaga kebun yang sudah dianggap keluarga oleh korban. Keluarga berharap pelaku dihukum mati. Kepada Bapak Kapolda, pelaku segera tertangkap, hukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Timpal ya dengan perbuatan. Ya, timpal dengan perbuatannya, Pak. Sebelumnya, pemimpin redaksi media online di Bangka Belitung, Aditya Warman, ditemukan tewas di dalam sumur dekat kebunnya. Usai diotopsi, korban langsung dimakamkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kopda Bazar Syah penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung divonis mati. Ya, keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan subsidiar. Dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Sehingga dalam hal ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukur karena masih ada keadilan Pak. Kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan.